Berani melangkah dengan iman. Saudaraku, bahasan hari ini merupakan bagian terpenting dalam seluruh Alkitab. Kan disinilah rencana keselamatan Allah mulai dinyatakan secara jelas dan terarah. Setelah manusia berulang kali gagal dalam dosa, pemberontakan dan kesombongan, Allah tidak menghancurkan dunia, saudara. Tetapi Ia memilih satu orang untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, iman sejati dimulai dari ketaatan kepada panggilan Allah di ayat 1. Saudara, Tuhan memanggil Abram keluar dari zona aman. Itulah negerinya, keluarganya, dan masa depan yang sudah ia kenal. Tidak ada peta, tidak ada jaminan visual, hanya firman Tuhan. Inilah hakikat iman sejati, yaitu percaya penuh kepada Allah sekalipun jalan ke depan belum terlihat. Nah, saudara, panggilan ini membawa kita untuk mengerti bahwa rencana keselamatan Allah selalu dimulai dari ketaatan manusia kepada firman-Nya. Ya, iman kepada Tuhan menuntut keberanian untuk taat, saudara, meskipun harus meninggalkan zona nyaman dan kepastian secara manusiawi. Yang kedua, ketaatan Abram menjadi pintu masuk rencana keselamatan Allah di ayat 2-3. Nah, saudaraku, di bagian ini Allah berjanji untuk menjadikan Abram bangsa yang begitu besar, dan melalui dia semua bangsa akan diberkati. Janji ini bukan sekedar janji materi, saudara, atau keturunan secara jasmania, melainkan sebuah janji keselamatan secara universal. Perjanjian baru menegaskan bahwa janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Itulah keturunan Abram yang membawa keselamatan bagi semua bangsa di Galatia 3 ayat 16. Dengan demikian, saudara, ketaatan Abram menjadi bagian penting dari sejarah penebusan Allah. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, hidup kita bisa dipakai menjadi alat berkat, bahkan keselamatan bagi orang lain, melampaui apa yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, saudara, berani melangkah dengan iman, tumbuh dalam penyembahan. Ayat 4 sampai ayat 9. Nah, saudaraku, Abram bukan hanya berangkat saja, tetapi ia juga mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan iman harus disertai dengan relasi yang intim dengan Allah. Iman yang tidak dipelihara dalam penyembahan
akan mudah goyah saudara di tengah tantangan. Dalam rencana keselamatan Allah, iman dan penyembahan itu selalu berjalan bersama saudara, baik dalam kehidupan Abraham maupun juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di tengah perjalanan iman, jangan tinggalkan mesbah doa dan penyembahan. Justru di sanalah iman kita dikuatkan. Bagian firman Tuhan ini adalah pondasi dari Injil saudara. Allah memilih Abraham agar melalui keturunannya lahir sang juru selamat. Itulah yang kita baca di Matius 1 ayat 1. Dengan tegas menyatakan bahwa Kristus adalah anak Abraham secara jasmaniah kemanusiaan. Ya, seperti Abraham yang dipanggil untuk melangkah dengan iman, Yesus datang ke dunia dengan ketaatan penuh kepada Sang Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan melalui ketaatan Kristus, janji Allah kepada Abraham digenapi saudara, yaitu keselamatan tersedia bagi semua bangsa. Karena itu saudara, melalui bagian ini kita melihat bahwa di dalam Kristus, setiap orang percaya kini dipanggil untuk hidup oleh iman, bukan oleh karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Pertanyaan saudara, apakah saya berani melangkah taat ketika Tuhan memanggil saya? Apakah saya menyadari bahwa ketaatan saya itu dapat dipakai Tuhan untuk mengenapi rencananya? Dan yang ketiga, apakah iman saya terus bertumbuh melalui relasi dalam penyembahan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajari aku untuk berani melangkah dengan iman seperti Abraham. Aku percaya Bapa bahwa Engkau sedang mengerjakan rencana keselamatan-Mu melalui hidupku. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang Engkau kerjakan di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan meneguhkan iman saudara dan menuntun langkah ketaatan saudara dan memakai hidup saudara dalam rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.